Sorry ya, tadi saya lupa unmute. Nah, kita kembali ke tadi tentang akibat dosa atau kejatuhan. Materinya dari sini ya, ini tambahan aja. Sin, death, and repentance. Oke. Nah, repentance and Christ ini cerita bahwa sebenarnya kita diciptakan untuk serupa dengan Kristus sebagai rupa Allah kita. Ini adalah sesuatu yang beauty, tetapi jadi disorder. Disorder itu karena manusia itu cinta diri tadi dikatakan. Ya, nah Andrew Luke juga mengatakan yang sama. Kemudian di sini tentang kejatuhan itu menyebabkan yang namanya disorder. Disorder tadi berarti kekacauan kosmik, ya, yang pada ujungnya adalah mengakibatkan kematian. Kematian itu berarti disintegrasi antara our soul and body. Oke. Di sini, nah kalau di dalam teologi timur dikatakan bahwa kita lebih tepat mengatakan ini adalah konsekuensi dari Adam's disobedience, death-nya ini ya. Jadi kita tidak mewarisi dosanya Adam, tetapi konsekuensinya. Ya, di Adam disobedient ya dia yang tanggung, tetapi kita mengalami yang namanya konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Akibatnya yaitu kematian tadi. Oke. Nah, di dalam inkarnasinya Athanasius dikatakan disobedience Adam itu mengakibatkan death dan corruption into the cosmos. Ya, into corruption into the cosmos nanti kita bahas misalnya bumi yang sudah terkutuk. Nah, nanti itu semua dipulihkan ketika terjadi penebusan dari Kristus. Ya. Nah, death and corruption ini menjadi akibat dari kejatuhan. Nah, kemudian kalau kita baca di sini tentang disintegrasi tadi, disintegrasi itu ada dua, and spiritual and physical, ya. Secara spiritual berarti manusia terpisah dari Allah, secara fisikal berarti ada tubuh dan jiwa. Nah, Adam ancestral sin di teologi timur sering dipakai istilahnya ancestral sin, dosa nenek moyang gitu ya. Nah, dosa nenek moyang itu lebih kepada bukan dosa dari hanya Adam, tetapi ancestral sins yang dikatakan sins of our fathers, ya, yang mewarisi dosa. Oke. Nah, ini memang ada beda sedikit dengan di barat, dengan Agustinusnya mengatakan original sin. Ya. Jadi ada namanya ancestral sins atau propatericon anathema dengan peccatum original, ini bahasa Latin ya. Artinya sin yang memang bersumber langsung dari Adam yang kemudian diturunkan secara biologis. Ya, oke, atau secara original lewat keturunan. Nah, ini yang dipahami oleh Barat ya. Nah, di buku nanti di bagian atasnya saya ada bahas ya tentang apa beda original sins dengan dosa nenek moyang. Oke, ini tambahan aja. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian sins and the cosmos, tadi kita udah bahas apa yang terjadi dengan kosmos itu ya. Kemudian evolusi ini kita nggak perlu. Oke, ini tambahan-tambahan aja ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke inkarnasi nih. Inkarnasi poinnya adalah ini menjadi jawaban atas semua ya, kalau dalam teologi Maximus, inkarnasi ini adalah kunci dari semua pertanyaan-pertanyaan di dalam Alkitab. Ya, dia katakan ini ya. Nah, inkarnasi ini sebagai dasar soteriologi dan antropologinya. Ya. Kenapa? Karena nanti Masius mengatakan bahwa dengan inkarnasi itu berarti Adam yang pertama yang gagal itu mendapat penggantinya ya, yaitu sebagai Adam yang kedua, yaitu Kristus itu.
Oke, kita baca nih ya. Ini ya. Dalam visi teologis Maximus tentang alam semesta dan kehidupan manusia, Kristus adalah axis mundi, artinya pusat di mana segala sesuatu itu berputar. Ya, John McGuckin itu mengatakan bahwa inkarnasi Kristus adalah titik tertinggi dari semua sejarah manusia, metode dinamis dan sarana pengilahian manusia. Ya, penciptaan kembali spiritual dari kodrat manusia yang memungkinkan individu untuk memiliki kebebasan yang dibutuhkan agar mempraktikkan kebajikan, karena semua manusia sebelumnya diperbudak oleh nafsu. Nah ini kalau kalian mau baca, ini ada buku dari, ini yang saya kutip ya, Christian Spirituality. Jadi dia menjelaskan tentang sejarah perkembangan spiritualitas mulai dari abad pertama ya, Roman Empire, Bizantium, Medieval, kemudian Reformasi, kemudian di North America dan Eropa, Afrika, Asia, dan sampai sekarang di Indonesia. Ya, ini perkembangan sejarahnya. Kemudian ini ada lagi berbagai macam pendekatan spirituality. Ada kristologi, ada Holy Spirit, ya, sakramental, Christian spiritual, teologi etik, dan macam-macam. Ya, nah. Ini ada satu tulisan yang bagus dari John McGuckin ini ya, Christian Spirituality in Byzantium and the East. Ini kalau in Byzantium and the East ini banyak dikuasai oleh bapak-bapak filokalia misalnya seperti Maximus ini, ya, Christian Spirituality in Byzantium. Nah, seperti tulisan-tulisan ini di abad ke-5 sampai kira-kira abad ke-14 ya, mempengaruhi spiritualitas kekristenan pada waktu ini. Salah satunya tulisan-tulisan dari Bapak Maximus. Tapi apa yang ditulis oleh Maximus itu nggak hanya spiritualitis, menjelaskan juga. Jadi memang nggak dibedain ya, ini spiritual, ini doktrin, semuanya jadi satu gitu. Oke. Nah di dalam tulisan dia, nih ya misalnya yang pertama dia katakan inkarnasi itu adalah kunci untuk membuka rahasia kitab suci dan ciptaan. Oh ya, tadi saya lupa. Mengapa kita membahas inkarnasi? Ya, karena tadi ada sambungannya tadi dengan kejatuhan Adam dan Hawa itu, bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu akhirnya manusia gagal memenuhi tujuan penciptaan kan, sehingga datanglah inkarnasi untuk memenuhi tujuan penciptaan itu. Itu alur berpikirnya ya. Nah, kenapa kok kita bahas tiba-tiba kok lompat ke inkarnasi? Karena memang dalam pandangan Maximus itu begitu ya, artinya nggak sistematik gitu ya. Kalau kita baca poin-poin tulisan dia ini nggak sistematis, campur-campur begitu ya. Nah, saya mencoba membuat sistematisnya gitu. Oke, jadi yang pertama, inkarnasi adalah kunci membuka rahasia kitab suci dan ciptaan. Nah, inkarnasi adalah sebuah misteri seiring dengan berbagai pernyataan katafatik yang dibuat tentang inkarnasi. Kita harus memandang sikap apofatik. Artinya katafatik ini segala sesuatunya kita bisa jelaskan secara positif ya. Kita tahu Allah itu baik, kasih dan sebagainya. Tapi apofatik itu berarti kita tidak bisa menyelami misteri Allah. Kenapa Allah itu datang? Kenapa kok dia bisa jadi manusia? Gimana caranya firman itu bisa jadi manusia, mengambil daging? Nah, itu kita membahasnya itu adalah misteri ya. Kita tidak bisa menjelaskan semua dengan kata-kata kita yang terbatas. Jadi ada hal-hal yang kita anggap itu sebagai apofatik atau misteri ilahi. Contohnya misalnya kayak perjamuan kudus. Gimana roti dan anggur itu kita anggap sebagai tubuh dan darah Kristus? Yaitu apofatik. Itu misteri Allah, karya Roh Kudus. Ya. Nah, kita nggak bisa menjelaskannya bagaimana. Tetapi kalau dalam teologi Barat, di Barat itu berusaha menjelaskannya secara analitis. Akhirnya jatuh ke dalam berbagai pandangan, ini hanya jadi simbol, ini yang berubah itu substansinya, ya aksidennya masih tetap roti dan anggur, tetapi yang berubah cuma esensinya, ya. Nah itu kan pandangan-pandangan yang berusaha mencoba menjelaskan semuanya dari sisi katafatik, tapi lupa bahwa Allah yang misteri itu adalah juga Allah yang kita tidak bisa menjelaskan dengan kapasitas kita. Nah termasuk inkarnasi ini. Ya, termasuk inkarnasi ini. Nah, bagaimana logos itu bisa mengambil
bahan ciptaannya yang dia ciptakan sendiri. Ya simpelnya ya karena dia pencipta, ya kan, karena dia menciptakan bahan-bahan itu, elemen-elemen itu, ya dia bisa mengambil itu sebagai bagian dari dirinya, kan gitu. Ya, nah maka Maximus menekankan kalau kita belajar inkarnasi, yang pertama yang kita mesti pahami adalah bahwa Logos turun jadi manusia dengan cara yang melampaui keberadaan kita, maksudnya melampaui pemahaman kita. Oke, ini dia halaman 167. Kemudian kita akan belajar berikutnya, inkarnasi ini akan menjadi satu kunci untuk membuka berbagai pengertian-pengertian tentang penyalipan, tentang kebangkitan, tentang keselamatan atau telos penciptaan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas. Ini khusus Maximus ya. Tapi kalau nanti kalian baca yang di atas, ini juga ada tentang inkarnasi, ini dari berbagai pandangan ya. Ada dari Athanasius, ada dari Nisa, dan segala macam ya. Nah, nanti di bawahnya saya memberikan satu kesimpulan atau ringkasan ini sebetulnya, ringkasan tentang inkarnasi, satu paragraf penting yang saya ambil, nanti kalian bisa baca di sini. Ya, ini kesimpulan atau ringkasannya lah ya. Tetapi detail-detailnya ya ada di atas ini. Gitu. Mungkin ini sudah jam 4, saya tidak bisa bahas selesai ya, tapi beberapa poin nanti saya bacakan sedikit. Saya merasa kok cepat sekali waktunya ya. Mungkin kalian yang duduk merasa lama banget ya. Oke, sebelum ini ada yang ini tahu misalnya dari poin-poin yang kalian baca ini apa tuh inkarnasi? Yang kita sering, karena ini sering kita bahas sih ya, inkarnasi ini. Inkarnasi itu apa? Tadi sudah. Yang kedua apa? Misteri. Oke, yang kemarin-kemarin apa? Apa itu inkarnasi? Hah? Oke. Yesus mengambil daging manusia, apalagi? Allah jadi manusia, apalagi? Oke, misalnya dengan inkarnasi itu Yesus mengambil daging. Untuk apa dia mengambil daging tadi? Supaya memulihkan daging yang tadi yang telah jatuh. Ya kan? Nah, itu yang dulu kita pernah bahas. Apalagi? Konsepnya yang penting ini. Apalagi konsepnya? Inkarnasi itu adalah satu paradigma untuk mewujudkan gambarnya Allah. Oke. Untuk mewujudkan gambar Allah itu menjadi rupa. Dengan inkarnasi maka rupa Allah itu jadi terwujud. Ya. Oke. That's good point. Ya. Apalagi? Dalam inkarnasi, relasi manusia yang telah putus sekian lama diperdamaikan kembali melalui inkarnasi. Jadi dengan inkarnasi itu akhirnya tadi ya akibat dosa itu kan disintegrasi. Nah begitu Allah datang dia jadi jembatan ya menyatukan Allah dan manusia. Maka inkarnasi itu kan Yesus itu apa? Itu Allah dan manusia. Ya Allah plus manusia. Ya kan? Nah, ini Allah, ini 100% Allah, manusia 100%. Dua ini. Maka kita manusia ini apa?
Hah? Kalau kita manusia yang menyerupai dia, maka kita juga adalah apa? Manusia plus, ya plusnya ini nanti ya kita lihat, yaitu Allah. Nah, ini Allah by grace ini. Oke, kalau ini kan Allah dari sononya, ya kan? Kalau ini kita Allah by rupa. Oke, jadi kita bisa katakan ya kita kayak jadi Kristus kecil nih. Nah, tapi tetap kita adalah manusia yang harus jadi serupa. Jadi rumusnya gitu ya, tetap dalam kenapa kok Yesus punya 2 kodrat gitu? Ya karena kita juga punya 2 kodrat sebetulnya. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Cuma ilahi kita bukan ilahi dari sononya, tetapi ilahi karena anugerah ya. Oke, kita jangan lupa kita bukan semua hanya manusia yang lahir terus mati ya, tapi kita dicipta untuk menjadi ilahi. Itu yang penting. Oke, ya. Nah, di sini inkarnasi adalah karya Tritunggal. Ini satu poin lagi. Dia mengatakan bahwa teologi diajarkan kepada kita oleh Logos Allah yang berinkarnasi. Karena dia mengungkapkan dalam dirinya Bapa dan Roh Kudus. Karena seluruh Bapa dan seluruh Roh maksudnya menyatakan hadir secara esensial dan sempurna dalam keseluruhan anak yang berinkarnasi. Mereka sendiri tidak berinkarnasi, tapi Bapa menyetujui dan Roh bekerja sama ketika anak sendiri melakukan inkarnasinya. Maka kalau di sini dikatakan kalau Yesus adalah Allah, di sini apa? Yesus adalah Allah, berarti dia ini adalah firman-Nya Allah pribadinya. Tapi punya apa? Esensinya adalah Allah gitu. Nah, ini kembali ke Allah Tritunggal ya. Nah, tapi dia juga adalah manusia. Gitu. Kalau dia adalah Allah manusia, berarti dia menjadi rupa Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, dia adalah rupa Allah yang sempurna tadi. Oke. Nah, jadi kalau kita diciptakan menurut Yesus ini, maka kita itu adalah rupa Allah yang bisa dilihat oleh Allah, gitu. Ya. Nah, bagi Maximus, inkarnasi anak Allah adalah bagian dari rencana kekal Allah untuk memperbarui umat manusia dan seluruh ciptaan. Jadi menjelang di bukunya tentang doa Bapa Kami ya, Maximus mengatakan kepada kita untuk berdoa, fokus berdoa pada misteri pengilahian yang menunjukkan kepada kita seperti apa kita dulu dan seperti apa pengosongan diri dari anak Allah menjadi daging sekarang telah menjadikan kita. Jadi Maximus berpendapat bahwa pertimbangan penuh doa tentang kenosis anak Allah dan efeknya mengilahkan ini kan mengungkapkan kepada kita betapa dalamnya kita jatuh oleh beban dosa dan betapa tingginya kita diangkat oleh belas kasihan. Jadi ada satu pandangan bipolar ya, maksudnya kita tentang inkarnasi itu kita perlu merenung tentang pengosongan dirinya, tapi kita juga perlu merenung bahwa ini mengilahikan kita. Jadi pengosongan itu memang Kristus jatuh jauh, bahkan jatuh ke dalam perut bumi ya, ke dalam Hades, jatuh paling dalam. Tapi dia diangkat paling tinggi jadi Tuhan. Nah, jadi dalam inkarnasi itu kita perlu merenung ini. Kita juga jatuh begitu dalam dosa, tetapi akhirnya kita diangkat paling tinggi. Ya, jadi kata Maximus, Allah jadi manusia supaya manusia itu bisa jadi Allah. Allah jadi manusia, yang tinggi jadi rendah gitu ya, supaya kita yang rendah bisa menjadi tinggi. Nah, itu makna inkarnasinya ya. Oke, ini ada banyak poin lagi, tapi intinya saya mau mengatakan di sini, Yesus Kristus ya, dia waktu dia berinkarnasi, dia mengambil dan memperbarui ya, mengilahikan daging kita.
Nah, itu yang penting. Dia mengambil daging Maria, dia perbarui daging itu, dia ilahikan daging itu. Jadi sewaktu dia mengambil dagingnya Maria, daging yang dia pakai itu adalah daging tanpa dosa. Artinya sudah mengalami yang namanya penyucian atau teosis. Oke, jadi pendaging atau inkarnasi ini adalah peristiwa teosis terhadap daging dari Maria. Nah, Maria adalah kodrat manusiawi yang belum diperbarui, dengan kata lain masih rusak, sama seperti kita semua. Tapi ketika Sang Firman itu mengambil dari Maria, barulah kodrat daging itu diperbarui dan diilahikan oleh tindakan inkarnasi itu. Jadi inkarnasi itu apa? Semacam pemulihan daging. Pemulihan atau pengudusan, pengilahian kodrat manusia. Jadi waktu dia mengambil daging dari Maria, dia jadi manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya terdiri dari apa? Daging dan jiwa. Nah, dua-dua itu sudah diilahikan. Nah, makanya dia disebut sebagai the second Adam, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu terdiri dari jiwa dan daging yang tanpa dosa. Nah, maka dia jadi Adam yang kedua, menjadi daging dan jiwa yang tanpa dosa. Oke. Nah, ketika dia mengilahikan itu, maka bagaimana daging yang tanpa dosa ini sekarang ya dia akan bertumbuh sampai nanti dia bisa mengalahkan kematian. Oke. Nah, waktu dia berinkarnasi mengambil daging dari Maria, apa yang terjadi pada daging manusia? Sudah disucikan. Ya. Nah, kemudian dia akan tapi belum selesai. Inkarnasi itu belum selesai. Nah, dia harus apa? Mengalami yang namanya kematian. Supaya apa? Supaya dengan kematiannya dia bisa mengalahkan kematian itu atau maut itu. Oke, jadi lewat kematiannya dosa atau kematian itu dikalahkan. Nah, dengan kematian yang dikalahkan, maka musuh tadi ya, musuh dari atau akibat kejahatan itu kan kematian ya. Nah, kematian itu jadi kehilangan kekuatannya untuk mencengkram manusia lagi. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kok dia datang jadi manusia, supaya dia bisa mati dan mengalahkan kematian itu, dan kemudian dia bangkit. Bangkit itu artinya apa? Tadi kan tubuh dan jiwa itu terdisintegrasi ya. Nah, dengan kebangkitannya itu, waktu dia mati kan jiwanya terpisah ya. Nah, ketika terjadi kebangkitan, tubuh dan jiwa itu menyatu. Jadi yang disintegrasi itu menjadi integrasi. Ya. Nah, jadi pendagingan adalah penghapusan dosa asal, maksudnya dosa yang tadi ya mewarisi kematian tadi itu dikalahkan. Daging dari Maria masih mengandung dosa asal yang kemudian dikuduskan pada saat pendagingan. Nah, setelah pendagingan Adam kedua muncul. Di sini daging dari Maria memiliki kodrat baru yang terbebas dari dosa asal atau disebut kodrat Adam kedua. Sehingga semua anggota tubuh Kristus memiliki kodrat yang diperbarui. Jadi, nah bagi kita yang terinfus di dalam tubuh Kristus itu atau menyatu di dalam tubuh Kristus, akhirnya kita dikasih kodrat yang diperbarui. Ya, kita memang lahir sebagai kodrat dari Adam pertama. Nah, kapan kita memiliki kodrat seperti Kristus itu, Adam yang kedua? Kapan kita menjadi keturunan Adam kedua? Nah, kapan kita memiliki kodrat sebagai Adam kedua?
Nah, itu pertanyaan Yesus kepada Nikodemus, ya kan? Pertanyaan Nikodemus kepada Yesus. Bagaimana bisa masuk dalam kerajaan Allah? Nah, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, dilahirkan dari air itu berarti melalui baptisan kita mewarisi kodrat Adam kedua. Oke? Nah, melalui roh berarti itu tadi karya dari Roh Kudus. Ya. Nah, itu akan bahas tentang baptisan ya. Oke. Nah, kemudian di sini Masius mengatakan bahwa kemampuan seseorang untuk pengilahian dirinya berkorelasi dengan Allah menjadi manusia melalui belas kasih demi kemanusiaan. Oleh karena itu, karya keselamatan Allah melalui misteri inkarnasi dimotivasi oleh cinta dan kasih sayang kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Kasih ini seperti yang dikatakan Maximus di seluruh tulisannya, mendasari penciptaan kembali umat manusia oleh Allah dan menjadi contoh paling jelas dari kasih tanpa pamrih yang harus diikuti oleh manusia. Ya, ini beberapa poin tambahan tentang inkarnasi ya. Tapi saya harap kalian bisa baca mulai dari ini. Supaya dapat pemahaman lebih jelas. Ini tentang Allah Tritunggal dulu, kemudian dari halaman ini ya. Nah ini dia, mulai dari tentang dua kodrat satu Kristus ya, tentang inkarnasi dari Gregorius. Nah ini mulai halaman ini aja deh, 46 lah, ini semua udah bahas tentang inkarnasi ini. Ya. Nah mungkin minggu depan saya akan bahas tentang inkarnasi lebih detail ya, sedikit lebih detail, kemudian nanti kita baru masuk ke topik ini, topik apa? Deifikasi yang ini ya. Nah, jadi tolong nanti kalian baca-baca, bisa mulai dari halaman 46, ini banyak ini tentang inkarnasi. Oke. Tentang apa itu inkarnasi, bagaimana inkarnasi itu bisa memulihkan kodrat kita ya. Nah, ini ya misalnya contohnya di sini. Sang Roh mengambil milik Sang Anak dan dikarunia bagi manusia melalui Sang Anak. Jadi anak Sang Firman itu mengambil daging untuk apa? Menguduskan tubuh yang diambilnya itu, sehingga pengudusan itu yang menjadi menjadi sasaran ya. Kenapa inkarnasi itu dilakukan, supaya daging itu bisa dibersihkan, dikuduskan, disucikan. Gitu. Oke, jadi ini inkarnasi itu sendiri sebetulnya sudah pentahiran, pengudusan, penyucian, pemulihan kodrat yang jatuh, pelenyapan serta penghapusan dosa asal dalam kodrat yang telah jatuh dalam dosa. Ya, dosa asal ini maksudnya dosanya dari Adam itu ya. Apa yang tidak diambil tidak disembuhkan, tetapi apa yang diambil itu yang disembuhkan. Jadi kalau seandainya Kristus tidak mengambil daging manusia, maka manusia itu nggak bisa disembuhkan. Maka dia harus mengambil daging manusia supaya daging manusia itu bisa disembuhkan. Oke, nah ini kan hal-hal ini kalian perlu baca. Ya, ini terjemahannya, kemudian ini komentarnya. Gitu.
Ya, Allah Sang Firman mengambil tubuh kita dari Maria, oleh sebab itu tidak benar jika kita mengatakan Maria tidak mewarisi kesalahan seperti manusia lainnya karena ia tetap fana. Oke, ini tentang Marianya ya. Nah, sedikit tentang Maria. Hari ini tanggal 15 Agustus dalam tradisi gereja kita memperingati Maria atau perawan Maria yang tertidur. Nah, ini sebetulnya kenapa kok kita memperingati ini, sebenarnya kaitannya dengan inkarnasi tadi. Ya, dia tertidur, kemudian dia bangkit. Ini sebetulnya satu jadi gini, Allah datang ke dunia bentuknya inkarnasi, ya kan? Incarnate artinya menjadi daging. Nah, kita di sini manusia ini apa? Yang adalah daging, ya, untuk menjadi ilahi. Oke, jadi kalau Allah ini turun, nah kita naik gitu ya. Nah, Maria hari ini dia dormition. Dormition itu artinya dia tertidur. Oke. Tapi kalau di Katolik itu sering pakai istilah assumption. Assumption itu berarti pengangkatan ya. Maria itu diangkat. Nah, kalau di Protestan nggak percaya tentang pengangkatan Maria ke surga atau tubuhnya. Oke. Karena Maria seperti perempuan lainnya dia seorang ibu yang melahirkan lagi gitu ya. Jadi dia tidak selalu perawan gitu. Nah, ini ada memang perbedaan dogma yang sangat tajam. Ya, ini ada sejarahnya sendiri ya dalam reformasi dan sebagainya. Tapi kalau kita dari perspektif Bapak Gereja seperti Maximus atau nanti kalian baca misalnya dari Gregorius dari Nisa, Ambrosius, semua rata-rata Bapak Gereja mengatakan Maria itu adalah satu manusia yang pertama yang mengalami kalau Allah berinkarnasi, manusia itu mengalami teosis gitu. Ya. Jadi Maria itu adalah orang pertama yang mengalami teosis. Kenapa? Karena dia adalah ibunya, bundanya Kristus. Gitu. Nah, nanti kalian bisa baca cerita, saya sudah share setelah dia wafat, ya, para rasul itu datang secara ajaib dari seluruh penjuru dunia oleh Roh Kudus yang membawa mereka. Ya, lalu mereka merata, bersedih, terus dimakamkan, tapi Rasul Thomas nggak hadir pada saat itu. Nah, Rasul Thomas karena jauh di India sana ya, di bagian dunia India itu ya Asia Selatan ya sekarang. Nah, tapi setelah 3 hari dia datang gitu oleh Roh Kudus juga. Tapi dia kepingin lihat tubuhnya Maria. Nah, karena nggak ada, karena sudah dikubur, terus akhirnya diizinkan ya untuk melihat, maka kubur itu dibongkar. Tapi orangnya sudah nggak ada. Ya, terus nanti setelah muncul penampakannya, oh dia sudah bersama anaknya, ya, kayak gitu. Nah, ini adalah satu prateosis. Kenapa? Karena dia, kenapa kok ini kita memperingati? Bukan karena kita menyembah Maria, tetapi karena apa yang dilakukan oleh Maria itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh putranya, anaknya, ya, satu teladan gitu. Bagaimana tujuan kita itu adalah mencapai teosis dan dia membuktikan itu, gitu ya. Nah, sebenarnya ceritanya kita bisa baca di Proto-Evangelium James ya. Proto-Evangelium James itu memang tidak dimasukkan di dalam kanon ya, tapi itu dibaca oleh bapak-bapak gereja. Oke. Dan saya bisa lebih, tadi sekali lagi ya, kita memang perlu mendekati kenapa kok Maria tubuhnya bisa diangkat ke surga, itu tadi misteri lagi, apofatik lagi gitu. Ya. Nah, tapi secara iman kita mengimani bahwa memang nanti tubuh kita juga akan mengalami teosis karena ada inkarnasi ini, dagingnya itu sudah diilahikan sebetulnya. Oke, gitu ya. Nah, mungkin terakhir dari Pak Alfa saya tambahin, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau cukup, berarti kita sudahi ya. Oke, mari kita berdoa.
Minta Pak Alfa berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu juga bagi setiap kami yang saat ini belajar. Tolong kami ya Tuhan agar pembelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh mendarat di dalam pikiran dan kehidupan kami, sehingga kami bisa mengaplikasikannya juga ya Tuhan, menghidupkannya di dalam refleksi kami sehari-hari. Kami rindu untuk tugas-tugas kami yang mendatang, Tuhan yang berikan kami juga kekuatan untuk boleh mencicil tugas-tugas yang ada. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Sorry tadi saya lupa unmute ya. Tapi saya udah record lagi apa yang tadi saya unmute itu. Jadi kalau kurang jelas bisa tanya-tanya aja di Google Classroom. Ya. Saya tahu ini bukan materi yang gampang. Mungkin minggu-minggu depan saya bisa menjelaskan lebih santai lagi ya. Ada Pak Alfa nanti juga bisa membantu menjelaskan. Ya, oke. Minggu depan kita akan masih bahas tentang inkarnasi, terus deifikasi, ya. Lalu kita akan bahas tentang gereja dan sebagainya. Masih banyak topik-topik lagi. Oke, sampai ketemu ya. Hari Senin depan. Tuhan berkati kita semua. Bye. Terima kasih, Pak.